Tenang di bawah itu jadi bagus. Itu yang cetakan buat orang sebuting di bawahnya. Ada deh. Panas. Itu kalau dicabut tuh yang di bawah tuh. Yang tekan buat orang sebuting. Ada di sini buat musik itu. Panas. Ada ini ya ini. Iya sekarang ada. Nah, banyak. Lejikan ya. Itu maksudnya itu ada lejiknya loh. Kita cocok situ nah dari bawah mana sini. Cabut. Itu tuh yang di bawah tuh ada di bawah tuh nah cabut sebuting di bawahnya tuh. Kalau nyocokin tuh. Abah. Oh, sini kah? Mas ini gak bukannya. Oh. Situ kan lah. Sampailah. Situ ada panjang sih, nang situ ada panjang nang be entar di kampus ini. Lihat lah. Sama dulu deh. Sama aja kah?
Kenapa Pak? Lain kepalanya gini, Bah. Lain kah? Ada muatnya. Nah, halo. Sepertinya jadi sebelum sini. Sebelah sini. Ini ada deh, install deh. Semuanya apa? Tes satu. Semuanya. Waqauluhu wala bil basti. Apa? Waqauluhu wala bil basti. Wala. Waqauluhu wala bil basti bi fathi wa kasri wa au bi fathah. Nah gitu. Sini. Yang tipsi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Apa namanya? Waqauluhu wala bil basti. Wala. Wala bil basti. Sabiti kas besti apa paling? Sabit jangan besti. Besti itu bisti. Ini ada yang Wa qawluhu wala bisabiti. Kemarin kan wala bil ja'dil qatati. Rambut Nabi itu tidak terlalu keriting. Wala bisabiti atau wala bisabti, dan tidak lurus banget. Bi fathin fakasrin sabit. Au bi fathataini atau fathah keduanya berarti wala bisabaq. Au bi fathin pasukunin atau fathah dan sukun berarti wabis sabat kok sabat mati yang banyak. Wabit tahdid di dalam kitab at-tahdid sabitos sya'ru sabatan min babi ta'iba fahuwa sabitun. Timbangan ta'iba yat abu fahuwa ta'ibun, sempailnya ta'ibun itu berarti bilanya berisnya wala bis sabiti. Wala bis sabiti berarti timbangan sabita yasbatu sabatan fahuwa sabitun. Idza kana mustarsilan apabila adalah rambut Nabi mustarsilan yaitu terulur yang panjang belakang. Wasabuta bila timbangan sabuta subutatan berarti masdarnya subutah fahuwa sabetun maka bermula dia fa'ilnya sabetun. Kasahula suhulatan fahuwa sahlun. Yalah si fa'ilnya kan timbangan fa'lun. Sahula yashulu. Yalah sahula yashulu. Suhulah si fa'ilnya apa? Sahlun. Sama ini bilanya isinya sabetun. Wal muradu bermula dikehendaki anna sya'rahu sallallahu alaihi wasallam bahwasanya rambutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa nihayatan fil ju'udati wala fis subutati, tidaklah terlalu keriting dan tidak terlalu lurus antara awal di depan soal ini matian aja yang begini tuh mati cek apa tambah aja betapa kita sekolah 3 kali Inggris dia mau balkana wasatan bainahuma, tetapi jadilah dia wasatan pertengahan bainahuma antara keduanya. Wa khairul umuri awsatuha, dan sebaik-baik perkara awsatuha yaitu pertengahannya.
terlalu keriting kada, terlalu lurus kada. Rambutku nih bang, lurus kayaknya ini. Keriting itu ada gelombang-gelombangnya. Jangan disamakan inilah, jangan. Sama menurunkan apa namanya, martabat Nabi jangan. Qala Az-Zamakhsyari, berkata Az-Zamakhsyari, al-ghalibu 'alal 'arabi ju'udatus sya'ri. Bermula kebiasaan atas orang-orang Arab ju'udatus sya'ri, keriting rambutnya. Biasanya orang Arab tuh rambutnya keriting. Wa 'alal ajami subutatuhu, dan atas orang ajam subutatuhu, yaitu lurusnya. Biasanya orang ajam tuh berarti orang selain Arab, biasanya rambutnya tuh rata-rata tuh lurus kayak kita nih, lurus rambut. Jarang ada keriting, jarang ada keriting loh, jarang ada keriting. Kalau orang Arab tuh banyak rata-rata tuh keriting rambutnya. Kita nih keriting juga bila bangun guring, yalah. Tapi keritingnya kayak caket gitu lah. Wa qad ahsanallahu li rasulihi syama'ila, dan sungguh memperbagus oleh Allah bagi rasulnya asy-syama'ila, akan sifat-sifatnya. Wa jama'a, dan mengumpulkan oleh Allah fihi, pada rasulnya, ma tafarraqa fi ghairihi minal fadaili, akan sesuatu yang terpisah oleh dia sesuatu fi ghairihi, pada selain rasulnya, minal fadaili, daripada keutamaan-keutamaan. Yang orang Arab itu bagusnya keriting, kalau orang Ajam bagusnya rambutnya lurus. Ya kalau lah, nah nang bagus di Arab, nang bagus di Ajam itu dikumpulkan wadah Nabi, keritingnya ada, lurusnya ada, kada keriting banget, kada lurus banget. Nah pahamlah. Lalu terkumpul semua keutamaan pada Nabi. Wa yu'ayyidu dzalika masaha an Anas radhiyallahu anhu, dan menguatkan akan demikian itu sesuatu yang telah sahih daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, annahu sallallahu alaihi wasallam kana sya'ruhu baina sya'raini, adalah rambutnya Nabi antara dua rambut, la rajila sabita wala ja'da qatata, tidak lurus banget dan tidak keriting banget. Wala yunafi dzalika riwayatu kana rajilan, dan tidak bertolak belakang akan demikian itu oleh riwayat kana rajilan. Ada hadis riwayatnya kana rajilan, adalah Nabi rajil. Rajil itu bahasa kita tuh rambut seperti itu lurus. Li'anna rujulata amrun nisbiyun, karena sesungguhnya rujul yaitu perkara yang nisbi atau relatif. Maksudnya rajil atau rujulah di sini lurus ya, cuman fahaitsu usbitat urida biha al-amrul wasatu, maka sekira ditetapkan akan rujulah, dikehendaki dengan rujulah itu al-amrul wasatu, yaitu perkara yang pertengahan. Walaupun kata-katanya lurus, tapi kalau kata itu dipakai berarti yang dikehendaki itu bahasa kita tuh bukan lurus banget, paham ada? Cuman lurus, paham kah? Bukan lurus banget. Kalau dipakai kata rajil tadi, paham kah? Bukan lurus banget, bukan. Tapi maknanya lurus. Cuman bila dipakai itu bukan lurus banget, nang rata banget, nang kayak orang apa aja nih? Apa? Hah? Bagi bunding kah? Bagi bunding itu berlurus enggak? Becatok. Bisa lihat lah. Rambutku nih lurus lagi lah. Lurus loh. Mas lurus tau gini. Ini kan lawan lurus gitu. Ya kalau lurus lawan maksudnya kadang lurus banget tuh ada. Tapi jangan dibayangkan gini rambut Nabi. Itu mah orang akan Nabi sidin. Paham ada? Maksudnya tuh kan kalau inya becatok tuh kan rata banget pokoknya. Jalan. Bisa kamu jatuh rambut amak. Tapi jangan gini lah, jangan samakan. Wa haitsu nufiyat urida biha subutatu, dan sekira dinafikan akan itu rujulah, urida niscaya dihendaki dengannya rujulah as-subutatu, akan
nabil inya kadada ditapikan kata rajulnya tuh rajul itu dinapiakan berarti dikehendaki berarti rambut nabi itu lurus banget, paham nggak? Lalu bila ada kata rajil tadi itu menunjukkan pertengahan aja. Bila itu dinafikan maka maknanya rambut nabi itu lurus banget. Nah, paham? Intaha mulakhasan 'anil Munawi wa Bani Hajarin wa Syarhil Jamali. Selesai ringkasan daripada Imam Munawi Ibn Hajar dalam kitab Syarh Al-Jamal. Berarti pas aja riwayatnya lah, ada yang kata rajilan tuh bukan berarti nabi itu rambutnya lurus banget, ada. Sadang. Qauluhu, perkataannya Imam Turmuji di matan itu kan ada di atasnya, lalu samping bantu di samping. Ba'atsahullahu ta'ala ala ra'si arba'ina sanatan, samping nomor tuh di atas. Ada kan kata-katanya tuh kan Allah mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ra'si arba'ina sanatan, atas awal 40 tahun. Maksudnya dari kata teks itu kalau dipahami, Allah tuh mengangkat Nabi Muhammad sebagai rasul tuh ketika sidin awal-awal masuk di usia 40. Berarti kan dibagi 9 masuk ke 40. Kalau secara zahir nas itu berarti ketika itu Nabi diangkat menjadi rasul. Pahamkah? Zahir nas, pahamkah? Ini kita melihat nas ini, belum kita melihat keterangan ulama hadis-hadis lain, pahamkah? Sini perhatikan, qauluhu ba'asallahu ta'ala ay arsalahu bil ahkami wa syari'atil islami, mengutus oleh Allah akannya Nabi dengan hukum-hukum dan syariat Islam. Nah, berarti maksudnya di sini mengutus ini Nabi diangkat menjadi rasul. Wa qauluhu ala ra'si arba'ina, dan perkataan musannif atas permulaan 40 tahun. Ai min maulidihi, yakni daripada lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau dihitung, kalau dari lahir Nabi itu hitung 40 nih, dari lahirnya Nabi. Wa ja'lu ala bi makna fi, dan menjadikan lapas ala dengan makna fi pada. Itu kan tadi ala ra'si arba'ina. Nah, ala itu maknanya fi, bukan ala. Aula yaitu lebih utama min ibqaiha ala zahiriha, daripada membiarkannya itu lapas ala zahiriha, atas makna zahirnya. Kalau makna zahirnya ala ya atas. Tapi kalau makna ulama di sini, para ulama mengatakan itu bagusnya tuh maknanya fi pada. Tidak ada bedanya. Wal masyhur bainal jumhuri, bermula pendapat yang masyhur antara jumhur ulama. Perhatikan, annahu bu'itsa ba'da istikmalil arba'ina, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, maksudnya tuh diangkat menjadi rasul bas ba'da istikmalil arba'ina, sesudah sempurna 40 tahun. Paham? Sesudah sempurna 40 tahun, walaupun di matan itu kan katanya ala ra'si arba'ina sanatan, di awal 40 tahun, tapi kata ulama makna ala ra'si itu maksudnya tuh sesudah sempurna 40 tahun. Kan kalau inya Muhammad tadi kan jadi 9 ya Allah. Besok misalnya 40 masuk ke hari 40. Kalau pemahamannya berarti kan di awal-awal masuk ke 40 tahun diangkat menjadi rasul. Kata ulama bukan seperti itu pemahamannya, tapi sesudah sempurna menjalani, sudah di tahun ke-40. Paham? Di tahun ke-40. Ya kalau kan 39 lah masuk ke tahun 40 atau 40 tahun. Ya Allah. Nah, sesudah sempurna itu hanya diangkat menjadi rasul, bukan ketika masuk awal-awal ke tahun 40. Wabihi, dan dengan pendapat tersebut yang mengatakan sesudah sempurna 40 tadi, jazamal Qurtubi wa ghairuhu, menjazamkan akannya oleh Imam Qurtubi dan selainnya. Wal muradu bi ra'si arba'ina, bermula dikehendaki dengan permulaan 40. As-sanatul lati hiya a'laha, yaitu tahun yang bermula itu tahun, a'laha yaitu puncaknya itu tahun. Maksudnya kan berarti di akhirnya, paham? Bukan di awal. Ala ra'si itu maksudnya di puncaknya. Kalau as itu kan artinya kepala, adalah puncaknya lah. Berarti pas di 40 tahun.
Wa ba'suhu ala ra'siha innama yatahaqqaqu bi bulughi ghayatiha. Dan diutusnya Nabi, maksudnya diangkatnya Nabi itu menjadi rasul, ala ra'siha, atas permulaannya, innama yatahaqqaqu bi bulughi ghayatiha, hanya saja terwujud oleh dia bi bulughi ghayatiha, dengan mencapai ghayatiha, mencapai sempurnanya itu tahun. Wa mimma yu'ayyinu dzalika khabarul Bukhari wa ghairuhu. Khabarul Bukhari wa ghairihi. Dan termasuk sesuatu yang menentukan akan demikian itu oleh kabar daripada Imam Bukhari dan selain Imam Bukhari. Unzilatin nubuwatu wa huwa ibnu arba'ina sanatan, diturunkan akan kenabian walhal bermula umur Nabi yaitu 40 tahun. Kita misalnya jurang berapa umur kakak tuh, umurnya misalnya hanya 2 hari, mungkin namanya nyampe setahun, karena mungkin lah kok. Bila disambat setahun mesti sudah kakak itu sudah, bahasa kita tuh sudah hampir mencapai 1 tahun. Kayak itu tuh lah jurang kapan Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul, ketika umur 40 tahun, berarti kan sudah menjalani tahun ke-40 itu. Nah kalau adalah anak-anak misalnya umur misalnya hanya lahir umur 3 hari, berapa umurnya itu Jin? Tahun aja lah. Dah kok paham lah logikanya tuh, itu paham. Wa batudi'a sallallahu alaihi wasallam birru'yas sadiqati, dan dimulai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mimpi yang benar, awal-awal turunnya wahyu itu. Fakana la yara ru'yan illa ja'at ka falaqi subhi, maka tidak adalah Nabi bermimpi yara ru'yan bermimpi illa ja'at ka falaqi subhi, malaikat datang oleh dia mimpi seperti cahayanya subuh. Summa ja'ahu Jibrilu, kemudian datang akan Nabi oleh Jibril. Jibril ini maksudnya itu malaikat Jibril, dia bukan Jibril kan kawan je. Wa huwa bi ghari Hira'in, walhal Nabi berada di gua Hira. Wa huwa alladzi kana yata'abbadu bihi, dan adalah Nabi kana adalah beliau yata'abbadu bihi, beribadah di dalamnya gua Hira. Ketika Nabi berada di Gua Hira, lalu datang malaikat Jibril. Faqala lahu, kemudian berkata malaikat Jibril lahu baginya Nabi, Iqra, ya Jibril, Muhammad baca. Faqala, kemudian menjawab oleh Nabi Muhammad, ma ana biqari'in, tidaklah aku bisa membaca. Ujar Nabi, ya Jibril, urun bisa membaca. Bukan berarti Nabi ini menolak wahyu. Kita katanya ma ana biqari'in, tidak, bahasa kita tidak, bukan berarti Nabi itu menolak wahyu. Ada Nabi itu yang dibaca Nabi kan Nabi belum bisa membaca. Nabi kan bisa membaca lah. Bukan berarti ini wahyu datang Nabi menolak. Kata-kata ma itu bukan berarti menafikan menolak wahyu, itu bukan. Tapi memang Nabi ini kan dia namanya percaya, bahkan bisa baca. Faqad tahu, kemudian ghatta itu bahasa kita mendekap oleh Jibril akannya Nabi. Mendekap itu memeluk Allah. Inilah. Hatta balagha minhul jahda, hingga sampai daripada Nabi akan kesulitan. Summa qala lahu, kemudian berkata malaikat Jibril baginya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra. Ujar Jibril bilang baca. Faqala, kemudian berkata oleh Nabi, ma ana biqari'in, tidaklah aku bisa membaca. 2 kali adalah Nabi ulun bisa baca. Faqad tahu, kemudian mendekap oleh Jibril akannya Nabi sallallahu alaihi wasallam kadzalika, seperti demikian itu. Summa a'ada wa a'ada, kemudian mengulang oleh dia malaikat Jibril, wa a'ada, dan mengulang oleh dia 2 kali lah udah. Faqala, kemudian berkata malaikat Jibril untuk yang berapa nih? 3 kali. Iqra bismi rabbika, wajib malaikat Jibril baca bismi rabbika, dengan menyebut Tuhan engkau. Surah apa nih? Al-Alaq, Al-Falaq.
Di mana al-alaq nih? Di mana takut ada al-alaqnya? Khalaqal insana min 'alaq. Itulah. Di al-ikhlas Bang, di mana al-ikhlasnya? Al-ikhlas kan surah Ikhlas. Mana ada al-ikhlasnya? Namanya Ah, hah? Amr Ibadiyah. Hmm. Apa lo udah ikhlas apa lo deh? Mana ikhlas ini mana? Amr Ibadiyah. Hah? Nah, berarti ya mak maksimal 5 juz deh, boleh al ikhlas mana mak? Nah, berarti ya, ini pak, apa 30 al ikhlas mana? Nah, berarti ya ada berarti bu. Saya jabat menggeting lagi. Hatta balagha ma lam ya'lam, hingga sampai oleh Jibril akan ma lam ya'lam, wa karrara al-ghatta, dan mengulang oleh Jibril akan mendekap salasan 3 kali. Tadi kan 3 kali malaikat Jibril mendekap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Liyuzhira lahu syiddata fi hadzal amri, agar menampakkan oleh malaikat Jibril bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kesulitan fi hadzal amri, pada ini perkara. Fayatanabbahu li thiqali ma sayulqa alaihi, maka sadar oleh Nabi li thiqali, bagi beratnya sesuatu, sayulqa yang akan dijumpai, alaihi atasnya itu sesuatu, dijumpai untuk naik ilnya mak, dijumpai akan itu sesuatu, alaihi atasnya Nabi. Nah ini menunjukkan bahwasanya yang namanya dakwah itu susah ya lah. Wama al-ula imtinaiyatun, tadi 3 kali. Ma ana biqari'in adalah ada nabi-nabinya. Nama pertama tuh imtinaiyah. Nabi itu kan di Nabi ma ana biqari'in. Ya tadi bukan menolak wahyu, ya lah. Nabi itu kadahakun bahasa kita. Bukan kadahakun menolak wahyu, bukan, tapi memang nah pernah dibaca. Sidin ada kan bisa baca. Wasaniyatun nafiyatun, yang kedua nafi, sama kok tambah aja. Wasalisatu istibhamiyatun, yang ketiga itu mak tuh ada yang mengatakan istibham, maksudnya tuh apa yang aku baca di Nabi, yalah kada tahu apa nang dibaca, tapi intinya bukan menolak wahyu, bukan. Summa fatara wahyu, kemudian maksud fatara tuh wahyu tuh kada turun lagi, imbah yang Iqra itu bahasa kita tuh tagana, wahyu itu tagana selama salah sasini nak 3 tahun. Selama 3 tahun tuh wahyu itu kada turun lagi, imbah Iqra tuh. Dia dhahaba anhu ma wajadahu minar rawi, agar hilang daripada Nabi ma oleh sesuatu, wajadahu yang memperdapati oleh Nabi hu akannya sesuatu, minar rawi daripada rauk tuh bisa ketakutan, gelisah. Kan awal-awal dapat wahyu itu kan Nabi itu bingung. Yalah, malaikat Jibril datang. Lalu ada perasaan gelisah, takutan, segalanya macam-macam. Nah, tujuannya itu diantaranya kata ulama supaya hilang keresahan itu nah. Waliyazida tasyawwuq waliyazida tasyawwuquhu ilal audi, dan agar bertambah oleh rindunya Nabi ilal audi, kepada diulanginya wahyu. Lalu supaya Nabi itu bahasa kita tuh kangen banget apabila pulang wahyu ini datang. Pahamlah. Summa nazala, kemudian turun alaihi atasnya Nabi, faqala, kemudian berkata, ya ayyuhal muddatsiru qum fa'andir, wahai orang yang berselimut, kum bangun, fa'andir, dan beritakan peringatan. Ini yang berapa nih? Yang berapa ini? Turun wahyu yang berapa nih? Yang berapa nih? Yang pertama kan apa namanya? Iqra, berarti yang berapa nih? Kedua lah. Nah, jarak antara yang pertama lawan itu 3 tahun. Wal qaulu bermula, ini kaul
bermula satu pendapat bi annaha awwalu ma nazala, bahwasanya ini ayat ya ayuhan muddatsir itu nih awwalu ma nazala, yaitu sesuatu yang turun oleh awal-awal sesuatu yang turun. Batilun, yaitu batil. Itu batil untuk kafir kepada kaul. Bermula satu pendapat yang mengatakan bahwasanya ayat tersebut awal wahyu pertama turun. Batilun, itu batil. Karena memang kan lawas anu jedanya 3 tahun. Kama qalahun Nawawi intaha Ibnu Hajarin bitasarrufin. Sebagaimana berpendapat akannya Imam Nawawi, intaha Ibnu Hajar, selesai oleh perkataan Ibnu Hajar bitasarrufin. Tasarruf itu maksudnya ini kan Ibnu Hajar Sidin kan meriwayatkan apa yang disampaikan Imam Nawawi. Imam Nawawi yang mengatakan bahwasanya Al-Muddatsir itu awal-awal wahyu yang turun itu salah ya Allah. Lalu diriwayatkan oleh Ibnu Hajar, kata-katanya teksnya panjang dan kemudian oleh pengarang ini nih Al-Bajuri ini lalu bitasarrufin diringkasin perkataan Ibnu Hajar, cuman maknanya sama. Nah, maknanya itu sama, paham? Lawan teks Ibnu Hajar itu cuman diringkasin. Kadir di anwakal sidin sebagai taan, paham? Ibnu Hajar kan mengutip pendapat daripada Imam Nawawi, terus ini kitab sidin. Kemudian pengarang mengambil makna daripada yang ditulis Ibnu Hajar. Maknanya apa? Maknanya kan gede, cuman lapasnya kan bisa berkaitan di Anusidin, cuman maknanya sama aja, paham gak? Saya dulu. Ini aja dikit. Lamanya Qauluhu, perkataannya alasan. Fa'aqama, kemudian bermukim oleh dia Nabi di Makkah, di Mekah, asyara sinina, selama 10 tahun. Kan di teks di atas itu di matan fa'aqama bi Makkah asyara sinina. Kemudian Nabi bermukim selama 10 tahun di Mekah. Ini maksudnya sesudah Nabi mencapai umur 40. Ya Allah, kalau dihitung dari awal kan 40 tahun kalau dilahir ya Allah. Ini nang maksudnya nih Nabi itu nang dipadahkan di sini sesudah masuk umur 40. Wa bi riwayatin, dan sebut dalam suatu riwayat salah asyarata sanatan, 13 tahun. Nah, ada yang mengatakan Nabi itu bermukim selama 13 tahun. Ada yang mengatakan Nabi bermukim 10 tahun di Mekah. Ya kan jumlahnya Nabi itu berdakwah selama berapa tahun? 23 tahun. Ya kalau 13 di Mekah, 10 di Madinah, ada Allah. Tapi ada riwayat mengatakan Nabi itu bermukim cuma 10 tahun di Mekah. Apa? Lalu kayak apa? Ini kan teksnya kan itu asyra sinin 10 tahun. Lalu kayak apa menyingkronkan? Wajumi'a bainar riwayataini, dan dikumpulkan antara dua riwayat tersebut bi annal ula, bahwasanya pendapat yang pertama berarti berapa tuh? 10. Mahmulatun, yaitu diarahkan ala annahu, atas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam aqama, beliau bermukim biha di Mekah asyara sinina, yaitu 10 tahun rasulan, sebagai rasul.
Paham? Nang dihitung 10 tahun nang mungkin ujian apa namanya dimatan ini maksudnya adalah ketika Nabi Muhammad tuh diangkat menjadi rasul. Paham? Diangkat menjadi rasul, begitulah. Fala yunafi annahu aqama biha salasa sinina nabiyyan. Dan tidak bertolak belakang oleh demikian itu annahu akan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam aqama bermukim biha di Mekah salasa sinina nabiyyan 3 tahun sebagai nabi. Paham ah? Nah, wahada bermula pendapat ini zahirun yaitu nampak alal qauli atas pendapat bi anna nubuwata mutaqaddimatun ala risalati bahwasanya kenabian itu didahului ala risalati atas masa kerasulan atau mendahului masa kenabian atas masa kerasulan. Paham gak? Kan kita yang maksud dan tempat kita ini kan Nabi itu 13 tahun di Makkah, mukim di Madinah 10 tahun, tapi kan di matan sini 10 tahun. Nah 10 tahun itu perhatikan, itu dihitung ketika yang namanya Nabi Muhammad tuh diangkat menjadi rasul. Berarti ada masa Nabi itu sebelum diangkat menjadi rasul, menjadi nabi dulu. Ketika umur 40 tahun sempurna, Nabi itu diangkat menjadi rasul. Diangkat menjadi nabi 3 tahun. Paham lah? Berarti kan Nabi kalau 3 tahun itu, berarti kalau 3 tahun nih jadi nabi aja, berarti kan tidak ada kewajiban berdakwah. Karena Nabi itu kan hanya untuk diri seorang, ya lah. Nah, sesudah 3 tahun lalu Nabi Muhammad itu diangkat menjadi rasul. Berarti berapa tahun? 10 lah, ya lah. 3 lawan 10 13. Nah, nang dihitung 10 ini masa Nabi Muhammad mulai diangkat menjadi rasul. Paham lah? Dia dapat mulai Nabi berdakwah. Ujar ya lah pendapat. Wa ammal 'alal qauli bi annahuma mutaqarinani, dan adapun atas pendapat bahwasanya keduanya, maksud keduanya itu nubuwah warisalah, masa kerasulan dan masa kenabian, mutaqarinani yaitu bersamaan. Ada pulang pendapat mengatakannya lah. Ketika umur 40 tahun tuh ya Nabi Muhammad tuh diangkat menjadi nabi, diangkat menjadi rasul. Paham? Fa imma ayyuqala inna rawiyal ashri al-ghal kasra, bahwasanya periwayat yang 10 tahun, periwayat yang mengatakan 10 tahun itu maknanya itu inna rawiyal ashra atau rawiyal ashri yang udah pilih. Sesungguhnya periwayat yang mengatakan 10 tahun al-ghal kasra menghilangkan akan pecahan. Apa maknanya lah? Maksudnya kayak ini, kayak abah itu kan di Makkah 11 tahun lebih tuh, 11 tahun ke atas lah. Biasanya bila udah bertakwa paling dia berapa tahun di Makkah? 10 tahunan di sini. Yang pecahan-pecahan nang itu nah, paham kan? Itu kalau disambat biasa lo kok, bandingkan misalnya nih, kita datang mana? Aku di Palangka aku berhari di sini, merantau di Palangka tuh puluhan tahun, 10 tahun di sini. Kira-kira 10 tahun, kira-kira tuh mungkin lebihnya ada ya Allah. Cuman kan biasanya dibulatkan menjadi 10, paham? Nah mungkin ini juga, nah mengatakan 10 tahun itu menghilangkan pecahannya, paham? 13 tahun ya aslinya, jelas. Ini kan pendapat tadi mengatakan yang pertama tadi kan nang dihitung masa kerasulannya aja. Pendapat yang kedua masa kenabian kerasulan Bombay. Cuman kenapa 10 tahun? Karena pecahan nang selain daripada puluhan tadi dihilangkan. Paham nggak? Tetap baik. Masa kerasulan, masa kenabian itu sama. Cuman tadi pecahannya dihilangkan. Au yuqalu bi tarjihi riwayatis salasa asyrata, atau dikatakan orang dengan menguatkan riwayat 13 tahun. Atau yang pendapat kedua memang Nabi bermukim 13 tahun. Wastadalla 'alal qauli, dan menunjukkan atas pendapat tersebut innahuma, bahwasanya keduanya mutaqarinani, yaitu bersamaan keduanya.
li'annahu qad sabata annahu kana fi zamani fatratil wahyi yad'un nasa ila dinil islami sirran fa kaifa yad'u man lam yursal ilaihi. Telah tetap bahwasanya adalah nabi fi zamani fatratil wahyi, pada masa fatratil wahyi. Apa fatrah tadi? Maksudnya tuh kosongnya wahyu. Ini masih nang pendapat nang 13 tahun tadi. Yad'un nasa ila dinil islami sirran, berdakwah oleh nabi akan manusia ila dinil islami, kepada agama Islam, sirran, secara rahasia. Fakaifa yad'u man lam yursal ilaihi, maka bagaimana berdakwah man oleh orang lam yursal ilaihi, yang tidak diutus oleh itu orang, ilaihi, kepada Islam. Ini nang mengatakan tadi kan ada pendapat yang hitung 10 itu adalah masa kerasulan aja ya lah. Tapi kan maksud itu kan maksud kalau dilihat itu bahwasanya Nabi itu 3 tahun berdakwah secara sembunyi. Nang mempadahkan 10 itu kayaknya ada pas. Paham kah? Karena kan ada masa Nabi berdakwah 3 tahun sembunyi. Kada mungkin di sini pakai Pak sini tadi. Pakai payad umal lam yursal ilahi, bagaimana seseorang bisa berdakwah tanpa diutus menjadi rasul. Jadi pendapat nang 10 yang mengatakan di masa kerasulan aja nang 3 tahun tadi masa kenabian itu kurang pas. Paham kah? Karena kan 3 tahun itu Nabi berdakwah juga, dan kada berdakwah kecuali seseorang yang sudah jalan menjadi rasul. Paham kah? Berarti 13 tahunnya lah, 13 tahun, 3 tahun sembunyi-sembunyi, 10 tahun terang-terangnya yang di Makkah lah. Qala fil huda, berkata di dalam kitab al-huda wa ghairihi, dan selainnya, aqamal mustafa, bermukim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ba'da an ja'ahul malaku, sesudah bahwa datang akan Nabi oleh malaikat. Mustafa kan Nabi Muhammad. Salasa sinina, 3 tahun. Yad'u, Nabi berdakwah ilallahi, kepada Allah, mustakhfiyan, hal keadaan sembunyi-sembunyi. Ya Allah, intaha Munawi. Saya ad-dinu lana wal haqqu lana wal 'adlu lana wal kullu lana wa qad islamana wa jami'ul hadiyana.
qauluhu perkataannya di matan. Wa bil Madinati asyra sinina, dan di Madinah selama 10 tahun. Ai ba'dal hijrati, yakni sesudah hijrahnya Nabi. Berarti Nabi berada di Madinah. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam hajara min Makkah yaumal khamisi. Bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari Makkah yaumal khamisi, pada hari Kamis. Wa ma'ahu Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan beserta Nabi Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wa qadimal Madinata yaumal isnaini, dan datang oleh Nabi ke Madinah pada hari Senin. Lisnatai asyrata khalat min syahri Rabiul Awwali, bahasa kita tuh pada tanggal 12 Rabiul Awal. Paham? Nabi itu sampai di di Madinah tuh hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, sama lawan tanggal lahirnya Nabi. Kalau ialah satu pendapat. Kama fir raudati, sebagaimana tersebut dalam kitab Ar-Raudah. Wa fihi khilafun tawilun, dan pada pendapat tersebut khilafun tawilun, yaitu khilaf yang panjang. Maksudnya pendapat yang mengatakan Nabi itu sampai di Madinah itu pada tanggal 12 Rabiul Awal hari Senin, itu ada khilaf. Wa amara sallallahu alaihi wasallam bitarikhi min hinil hijrati, dan memerintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bitarikhi, maksudnya tuh maulah penanggalan hijrah itu min hinil hijrati, daripada hijrahnya Nabi. Wa kana Umaru awwalaman arraha ala makila, dan adalah Sayyidina Umar awal-awal orang yang melakukan penanggalan ala makila, atas sesuatu yang dikatakan. Ini pendapat masyhurnya lah. Kan Sayyidina Umar nang awal-awal tuh bahasa kita tuh maulah penanggalan hijriyah, ya Allah. Tapi dari Nabi ada dah. Pendapatnya dari Nabi ada dah bahwasanya bila hendak maulah penanggalan kena itu dihitung daripada hijrah Nabi. Berarti kan bahasa kita tuh bulan Arab ini dibuat itu sesudah beberapa tahun terjadi hijrah deh. Kan masa Nabi lah hijrah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Nah berarti masa-masa Nabi Sayyidina Abu Bakar itu belum ada penanggalan hijrah. Maksudnya tuh belum dianukan lagi secara resmi. Di zaman Sayyidina Umar hanya di awal Sayyidina Umar, berarti kan hitung bodoh berarti ya Allah sampai awal potong masa Abu Bakar, kemudian potong sampai masa hijrah, berarti bodoh lah tuh. Ayolah, karena di masa Sayyidina Umar awal-awalnya. Wa ja'alahu minal muharrami, dan menjadikan oleh Sayyidina Umar akannya minal muharrami, daripada bulan Muharram. Ya Allah. Pertama kita di bulan apa? Muharram, yalah. Wa aqama sallallahu alaihi wasallam bi Quba'a 24 lailatan, dan bermukim oleh Nabi di Quba selama 24 malam. Jangan kalian hafal inilah. Bukannya cinta Nabi nya. Kalian udah tahu, aduh. Bersalawat mah ya Allah ya lah, kayak ada makan 5 hari ini tuh. Aduh. Betul-betulan bersalawat ya Allah. Ini kan kita syafaat Nabi Allah memperpiang di Nabi. Dahulu betul-betulan. Aduh. Wa assasa masjidaha, dan membangun oleh Nabi masjidaha, akan masjidnya Quba. Adalah kode 11.
Ya Allah, nyata sabdes. Kan ada karena orang menyaingi, ya Allah orang munafik menyaingi maulah masjid. Masjid disebut dengan masjid Dirar. Yalah hendak supaya memecah belah umat Islam. Nah, kalau sabdes di atas kan buahnya apaman asasa bunyanahu. Dah kalau di atas itu ada, dah kalau tadi ingat kok. Nah ya. Hafal lah ya kalau tapi maknanya dipahami ini salahnya nih. Summa kharaja minha, kemudian keluar oleh Nabi minha daripada Quba. Quba ini salah satu nama tempat di Mekah, bukan negeri. Negeri ada Quba di Amerika. Ada kalau kita ini kan Asia lah, ada di Amerika ada Quba. Ada Quba, bukan gitu lah. Ini satu tempat di Arab, di Saudi. Fa'adrakathul jumu'atu fit tariqi, kemudian memperdapati akannya Nabi oleh Jumat fit tariqi di jalan. Fasallaha bil masjidil masyhuri, kemudian salat oleh Nabi akannya itu Jumat di masjid yang sudah diketahui. Summa tawajjaha ala rahilatihi lil madinati, kemudian berangkat oleh Nabi ala rahilatihi, di atas kendaraannya lil madinati, menuju Madinah. Kemudian setelah melaksanakan salat Jumat, kemudian Nabi berangkat lagi menuju ke kota Madinah. Wa arha zimamaha, rasanya menjintaikan, maksudnya itu kan zimamnya apa tuh, itu apa namanya itu? Lambak kuda berunta aja ada tali itu apa? Tali kekang lah. Tali apa namanya? Tali apa? Tali maimbong lain. Maimbong itu kan biasa talinya lah. Tali apa namanya tuh? Zimam tuh biasa kita apa? Kita ini kali dia bang bisi lah. Ada bang bukan mau lidah bararawa, tali apa tuh? Mau lidah bararawa. Siska bararawa. Lawan nang tahu sedikit mahaji bararawa, tali apa namanya mahaji bararawa? Tali apa namanya? Tali jokong lain. Ya kan kalau bahkan degan itu kan sataknya itu. Kalau bermotor kan apa tuh? Bukan supir tuh nang asal haji. Supir aja. Asal haji supir pada kan itu. Katikannya pada kan supirnya aja. Asal haji. Nasib aja lagi gini. Iyalah. Dua orang anak tulak cari supirnya. Mana cari itu lah. Stangkel. Ya deh. Nah itu apa namanya? Tali kemudi. Hah? Tali kamudi? Kamudi namanya kamudi, tali kamudi. Bahasa kita satangnya lah. Iyalah. Bahasa kita tuh kan Nabi itu arha zimamah itu maksudnya tuh satang tuh kada ngikutin Nabi. Paham lah? Kalau bukan dilepas iyalah. Maksudnya kan kada kan ada kayak kuda tuh ada ya kalau yang tenang kan ada ya ke kanan ke kiri ya kalau jangan ditarik ke kanan ada tahu saja lah ada tahunya ada lah kok kemudian deh nah itu sengaja dilepas Nabi artinya kadir diikuti Nabi. Nah paham kalau KDN dilepas itu kayak apa ada wajarin bisnis itu lah kabeh nih. Fanadahu ahlu kulli darin ilaihim, kemudian memanggil akan Nabi oleh penduduk tiap-tiap rumah ilaihim kepada mereka. Lalu bahasa kita orang-orang yang melihat Nabi itu bahasa kita ya Rasulullah, pian ka sini singgah, orang berebut. Wa huwa yaqulu khallu sabilaha fa innaha ma'muratun. Walhal Nabi berkata, ini kan dorong ke Rasulullah, jangan singgah sini. Kan biasanya tuan guru datang ya kalau bisa jadi tuan guru, kemudian tuan gurunya ada jenang bulang genal ya kalau bisa jadi itu kan ada bulang genal apa bejubah pakai apa dulu nih pakai apa itu apa namanya apa sih ada nabi luar ini jen lain jes apa itu hah lain imam
lain. Outer. Hah? Outer. Ini. Apa namanya itu? Outer. Hah? Ada gemis itu kan di dua lepasnya. Nang di dalam gemis juga apa? Kan lo kenang kayak bentuk aja. Kalau hah? Outer. Apa sih? Outer. Outer kah? Kebiasaan ini apa? Oh, binian lain mau lakian. Adalah bagulang ya kalau pakai ini baju dalam juga gemis kemudian gintoh besuban ya kalau tasbih ini ya Allah. Lalu kan enggak melihat guru ayo kesini guru ya Allah guru kesini guru ya Allah wah guru ya Allah ya Allah ya lah nama ngial nang tuh ha ya kalau coba nama ngial nabi anak bah guru ya kalau masya Allah guru ya lah wah ini bila tak alim dan alim ulang paham kah paham ada dan alim ulang aku ada yang hubungi kamu dia bungol saya bungol aja lah tidak kah bulang genal gemis ya lah berjubah tapi dia kena bisa paham kak? Wah ini zamannya itu ya. Lalu orang jaga orang awam tuh bila gamis kita aja bulan kena terus gimana ya itu dulu ya Allah jejak atau juga beli kan buinya aduh ya Allah guru sabar guru ya Allah. Lalu ujar orang Rasulullah biar sini ujar Nabi bahasa kita biarkan hak untanya jalan jangan dihalangi karena memang unta itu diperintahkan Allah sudah artinya karena bilingnya bagian dari situ berarti situ tuh bagian tanya situ tuh nampasnya berarti fasarat kemudian berjalan oleh dia itu unta tanzuru yaminan wa shimalan dia memandang ke kanan dan ke kiri bahasa kita tuh melihat-lihat kan bergulung ya Allah tapi adik kan manikom untuk ada benor dilihat adik apa nah manikom untuk ada dilihat adik binatang tuh ada lajunya kan dilihat maksudnya manikom tuh nanya ada bagi sting ada ya Allah kalau bisa kita sedikit lah tapi kan ada mau tatabakan mau ya Allah teh kucing ada ya Allah ya lah laju benarnya mau tatabak lah hah jarang tabrakan jarang kok itu tahantak hancur maksudnya kan jarang tabrak mah ya Allah kalau kita kan gak bisa tabrak ya Allah ya lah dia menentukan ya Allah kan idenya itu kehebatan kucing ya Allah ya lah kalau padahal talarang man harga kucing lawan kan dia nah mana nah kan kenapa cendol kan dia kucing murah ya Allah ya Allah Masya Allah kucing jangan kami kucing nih ya Allah ila an barikat sampai bahwa dia barakat ya lah oh mata apa wa barakat tuh bahasa kita kayak itu mah apa namanya barakat tuh lain kita aja baruhan kayak gitu apa namanya kayak unta tuh betul kayak itu mah betis itu hotnya nih betul ke bawah apa namanya belukuk bisa belukuk biasanya apa tali foto kayak ini masa kayak ini sudah yang nanya ulangnya kita bikin dusun jadi bisa agak kayak lu biasa aja lah kayak apa ini ahlinya karena bisa juga kan lagi bapak tuh lagi apa unta tuh bingung kok barakat yang lain lah biasa saudara kita ngomong banjir bisa banjir ya di mahal libabil masjid di tempat pintunya masjid nah karena di situ didirikan masjid Nabawi pas karena di ini kan belum didirikan masjid Nabawi nih pas di pintu masjid Nabawi itu bagiannya unta tadi karena disitulah didirikan masjid Nabawi summa sarat ila an barakat biba di Abi Ayyuba kemudian setelah itu bangun berjalan pulang berjalan sampai di pintu rumah Abi Ayyub sahabat Nabi nah di situ Nabi bergerak summa sarat wa barakat bima barakihal awali nah kemudian setelah dari rumah Abi Ayyub unta tadi sarat
berjalan wa barakat bima barakiha al awali. Setelah itu bahasa kita tuh bebulik pulangnya imbah bangun kemudian bebulik pulang di tempat yang pertama tadi di pintu Masjid Nabawi tadi. Tapi kan ini belum ada Masjid Nabawi, tapi di situ cikal bakal enak. Sampai di tempat yang pertama wa alqat unuqahu bil ardi. Asalnya alqat itu melempar, maksudnya tuh bahasa kita tuh meletakkan oleh unta unuqahu akan lehernya bil ardi di tanah. Lalu bahasa kita tuh bukan barakat lagi, sudah bergabah, sudah hilang situ. Panazala sallallahu alaihi wasallam anha, kemudian turun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripadanya di tempat tersebut, daripada unta. Waqala, dan berkata oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadzal manzilu, insyaallah bermula ini, yaitu tempatnya insyaallah jika Allah menghendaki. Intaha Ibnu Hajarin. Kemudian wallahu a'lam bishawab. Malam ini belajar pulang ya. Tapi ada video apa? Praktek. Nah apa? Oh, istisna habis apa namanya? Habis maulidan. Nanti maulidan boleh enggak? Maulidan. Bisa saya ulang. Qada'il haqqa fina yakshifu sirral mubina. Qada'il haqqa fina yakshifu sirral
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima wal khawatim lima sabaq nasr al-hakim bil-haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa qadrihi wa nabiyyi subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.